Apa kabar masyarakat Sambas? Saya biasa kalau ceramah itu dekat dengan jamaah supaya nampak saya mata jamaah. Tapi malam ini begitulah agaknya sultan-sultan zaman dulu. Tinggi, makin tingginya gamang menengok ke bawah. Tak ada kata yang layak untuk diucapkan kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mulia Putra Mahkota Pangeran Ratu Muhammad Farhan, untuk Sultan-Sultan Alim Ulama Kerajaan Sambas, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kalau diurut-urut nasab darah mereka sampai kepada Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di Pontianak itu nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Husain, maka di Sambas nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan. Apa maksudnya? Bahwa bumi ini dipimpin oleh sultan-sultan, raja-raja yang mereka adalah keturunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat bagi masyarakat Sambas untuk menjaga anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan la ilaha illallah. Lahirnya diteriakkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha. Masya Allah, tabarakallah. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak mengerti masa lalunya, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu asal muasal dasar dari mana. Maka di sini ditegaskan lagi, malam ini Ustaz Abdul Somad datang ke kerajaan Sambas untuk mengenang kejayaan masa lalu, mengingatkan anak cucu cicit kita. Apa kata pesan Presiden Soekarno? Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun saya pakai baju hitam, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah kita adalah sejarah orang yang punya masa lalu. Jangan bayangkan ketika Belanda dan Jepang datang ke negeri ini, nenek moyang kita tinggal di pokok kayu. Bukan monyet mereka. Mereka adalah orang-orang yang punya peradaban. Mereka adalah orang-orang yang punya kerajaan. Kalau mau tahu, datanglah ke Kalimantan, datanglah ke kerajaan-kerajaan. Lihat ini semua. Saya mengundang kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang, Aceh sampai Papua, datang ke Kalimantan, singgah ke Pontianak, mampir ke Sambas, datang ke Ketapang, karena saya sudah sampai duluan. Setuju atau setuju? Datang kemari dalam rangka wisata religi, melihat peninggalan kerajaan-kerajaan Islam, supaya sadar bahwa Islam itu bukan hanya sekedar doa. Ini banyak ini orang sekarang kalau disebut Islam, bayangan dia 3 kali berdoa. Doa waktu anak lahir akikah, doa waktu anak lahir nikah walimah, doa waktu mati takziah.
Dianggap Islam itu cuma 3: akikah, walimah, takziah. Ini bukan ajaran Islam yang sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Akan tetapi walaupun sultan-sultan keturunan Rasulullah dari Al-Qadriyah, kerajaan Sambas dan Abdul Somad datang provinsi Riau, Serindrapura, seluruh kerajaan-kerajaan ini sekarang kita menjadi orang Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jelas menengok saya karena saya dekat dengan lampu. Tapi saya ke bawah ini abu-abu nampak. Pertama karena silau, yang kedua karena gelap, yang ketiga karena tinggi. Poin yang kedua ingin saya sampaikan adalah Abdul Somad tadi datang pakai baju putih. Ternyata dikasih baju baru. Inilah baju barunya. Nampak? Ini dari emas ini. Kacu pegang mikrofon di sebelah kanan. Kursi yang ke situ, berdiri situ. Selama ini aku baru remaja. Ternyata ada satu lagi tambah dari kerajaan Sambas. Imam. Habis semua imam-imam di dunia ini saya lah imam. Jadi nanti kalau menulis nama saya di baliho, imam dulu, karena tak mungkin imam di belakang. Yang di belakang itu namanya makmum. Imam Datuk Seri Ulama Setia Negara Kaijaga Mangkurilaga Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Oh, batu nisan semeter. Tak ada yang dapat saya sampaikan selain ucapan pisang emas buat berlayar masa sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Macam mana cara membalas baju busulan emas nih? Macam mana cara membalas selendang lengkap pula dengan topi? Kalau Bapak Ibu nampak saya berwibawa malam ini karena kerajaan Kesultanan Sambas. Barulah orang yakin saya imam. Selama ini makmum aja. Selama ini khotib saja. Hari ini Masya Allah, kopinya, sorbannya, bajunya, cincin batu kecubungnya, lengkaplah sudah. Asal itu tak mau turun ke bawah. Alhamdulillah. Yang tak mengucapkan alhamdulillah tak ikut senang dengan kesenangan saya malam. Masya Allah, tabarakallah. Apa pelajaran yang kedua dapat diambil? Begini tradisi orang Melayu, begini tradisi orang berbudi bahasa, begini tradisi Kesultanan Sambas. Abdul Somad datang bertamu, tak ada buat senyum aja. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang memberikan perbuatan baik kepada kamu? Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu? Fakafi'u, balaslah Abdul Somad. Illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalasnya, mad'u lahu, doakan mereka. Maka saya doakan seluruh kesultanan, sultan-sultan yang sudah meninggal dunia. Tadi kita bacakan Al-Fatihah. Sultan pemangku adat, putra mahkota, semua zuriat keturunan. Mudah-mudahan masyarakat semuanya yang hadir malam ini, alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat, Bapak PJS, Bupati, tak dapat saya sebut satu persatu. Semuanya dipanjangkan umurnya insya Allah. Tapi tak ada panjang umur gunanya kalau kita sakit. Panjang umur sehat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan. Yang sudah tak ada harapan sehat dimatikan. Anak muda mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala istiqomah iman dan Islam. Ini kerajaan Sambas sedang menyampaikan ke Abdul Somad, begini sultan-sultan Sambas masa lalu menerima tamu, begini nenek moyang kami
kami. Begini pula kami mengajarkan kepada umat hadis, sampai kau sayang kepada saudaramu, mahibbun nafsi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti kau sayang pada diri sendiri. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera Nun, jauh di sana. Berapa jauh Pulau Sumatera itu? Tak jelas entah berapa jam perjalanan. Yang jelas habis sholat subuh, saya tausiah subuh tadi di Masjid Ittihadul Ummah Pekanbaru Riau. Habis itu langsung ke masjid, habis itu langsung dari masjid ke airport, dari airport baru malam ini sampai ke Sambas. Bayangkan jauh. Dari ujung Sumatera, pertengahan Sumatera sampai ke tengah Kalimantan. Inilah sampai sekarang. Itu pun naik pesawat transit di Jakarta. Bayangkan bagaimana orang zaman dulu dipukul ombak, dilepas gelombang sampai juga ke negeri ini dalam rangka bersilaturahim. Maka Abdul Somad datang bukan niat menggurui tuan-tuan guru, bukan dengan niat menceramahi para alim ulama, tapi datang dengan niat bersilaturahim. Janji Nabi Muhammad SAW, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'a lahu fi azarihi, mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka dengan silaturahim kita malam ini, panjanglah umur, murahlah rezeki, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah, insyaallah. Amin. Dengan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Yang ada handphonenya baru, yang baterainya masih kuat, hidupkan. Kalau kira-kira dihidupkan langsung habis baterai, mati tak usah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nah, matikan senternya, handphonenya jangan. Sudah cukup 1 menit untuk Instagram. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, saya tadi sempat terkejut karena begitu sampai kendaraan mobil mau masuk, saya tengok tak ada beberapa orang. Oh, begini rupanya orang Sampas kalau pengajian, tak ada orang dalam hati saya. Rupanya masuk dari pintu belakang. Oh, gitu saya masuk ke dalam, berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kekerabatan kerajaan Sambas. Rupanya Ustadz Somad, itu masyarakat sudah menunggu di luar. Maka kami pun di dalam tak berlama-lama, karena takut jamaah ini mau ngamuk selama ini. Akhirnya putra mahkota pun singkat saja pakai, tak sempat kami berfoto-foto di dalam. Tak cemana lah mau update status nanti Instagram Ustadz Abdul Somad. Tapi Masya Allah, tabarakallah, rupanya begini masyarakat Sambas cinta kepada pengajian. Ramai melimpah ruah sampai ke ujung-ujung. Tadi saya sangka patung, bergerak tangan orang rupanya. Masya Allah, tabarakallah.
Ibu bapak yang berdiri, jangan berkecil hati, karena saya pun berdiri juga. Sama status kita. Insya Allah yang berdiri pahalanya 2 kali lipat. Amin. Yang duduk jangan berkecil hati. Yang duduk lebih dulu masuk surga. Lihatlah orang Sambas berlapang hati. Apapun kata saya, amin. Begitu orang kalau hatinya senang, mau duduk mau berdiri dia tak pedulikan. Yang penting hatinya lapang. Orang kalau sudah senang kepada ulama, senang kepada pengajian, maka lapang hatinya, ringan kakinya melangkah, ringan tangannya menghayun, ringan rezekinya, mudah urusannya, maka datanglah dia ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Tapi besok subuh begini juga enaknya. Amin. Ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan. Apa poin ketiga? Cinta kepada pengajian penting apakah penting? Penting. Tapi memakmurkan masjid jauh lebih penting. Alhamdulillah. Sedangkan di tanah lapang Kesultanan Sambas saja begini penuhnya, melimpah ruah sampai ke ujung sana. Masya Allah, tabarakallah. Kanan kiri penuh, kanan penuh sampai tak nampak ujungnya tahu di mana. Kiri pun begitu juga, di depan lagi, gelombang-gelombang. Ngantuk ya? Oh sungai, saya sangka orang. Begitulah ramainya. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi tentang dalamnya keimanan dan keislaman orang-orang Sambas. Betul? Siapa yang mengatakan orang Sambas ini tak kuat agamanya, datanglah malam ini ke Sambas. Datanglah tengok bagaimana mereka pengajian. Hai saudaraku yang memasang kamera di apa nama alatnya ini? Drone. Ambil tinggi-tinggi drone. Ambil gambar dari atas. Nanti kita mau upload ke Instagram. Kita tunjukkan begini orang Sambas kalau pengajian. Begini orang Sambas cinta kepada kajian Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini yang diajarkan kepada masyarakat Sambas dari mulai berabad-abad silam sampai hari kiamat. Sambas akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa